Halo sobat, selamat datang kembali bersama kami di Knalpot Podcast, tempat di mana kita ngobrol seru dan informatif seputar layanan JKN. Saya Fedri Ramadana. Kali ini kita punya topik yang sangat berguna untuk kalian semua, yaitu perihal tentang mobile JKN. Nanti kita juga akan selipkan tentang Pandawa. Nah, di sini kita juga ada kedatangan seorang yang akan memberikan penjelasan mendalam tentang perubahan data, tentang MJKN-nya maupun Pandawanya. Dan kakak ini juga udah udah lama ya kak ya? Berapa tahun kak melayani peserta? Kurang lebih 3 tahun. Ya 3 tahun. Ya udah expert banget nih terkait pelayanan mobile IKN dan pantauan itu gimana ya? Ya kakak ini seorang frontliner di KC Dumai, di kantor cabang Dumai. Boleh perkenalkan diri kak? Hai semuanya, nama saya Merdu Mutia. Saya sudah 3 tahun menjadi frontliner di KC Dumai. Oke kak Madu. Mungkin kita mulai dari dasar dulu ya kak ya. Oke. Sejauh ini kan banyak peserta nih kak. Apa-apa kalau mau berobat pakai antrian online, pakai kadang ada klinik, seluruh klinik mungkin sudah memasarkan untuk kita ikut mobile check-in dulu, daftar mobile check-in dulu. Nah, untuk di sini Kak, apa tuh Kak mobile check-in tuh? Oke, Mobile JKN itu simpelnya dia adalah sebuah aplikasi, tapi di dalam aplikasi ini memuat beberapa fitur dari BPJS itu sendiri. Ya, uh, kalau salah satunya itu adalah untuk pencetakan kartu. Nah, kita kan nggak ada cetak kartu lagi tuh, Fendri. Jadi, itu bisa dilakukan dari aplikasi Mobile JKN. Nah, untuk file soft filenya nanti akan dikirim ke email pesertanya. Nanti emailnya itu bisa diinput dari aplikasi Mobile JKN itu sendiri atau dari petugasnya langsung. Terus kemudian di dalam fitur aplikasi Mobile JKN itu ada perubahan data, misalnya nih pesertanya mau ubah data Vaskes, itu bisa dari aplikasi Mobile JKN. Oh, Oh, oke. iya, tapi sesuai dengan ketentuan juga kan perubahan Vaskes itu maksimal minimal 3 bulan ya. Jadi baru bisa diubah ketika peserta itu sudah terdaftar di Vaskes pertamanya 3 bulan, nanti dalam 3 bulan baru bisa diubah lagi seperti itu. Terus apalagi ya di dalam aplikasi Mobile JKN itu ada menu terbaru yaitu program rehab. Itu kita udah dari 2002 awal 2023. Itu rehab itu adalah rencana iuran bertahap. Jadi kayak misalnya pesertanya ada tunggakan, itu bisa dicicil dari aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN itu menunya untuk membagi. Misalnya nih pesertanya nunggak 500.000, terus dibagilah mau diaksur berapa bulan. Itu bisa disetting dari aplikasi Mobile JKN. Dan banyak lagi fitur-fitur yang keren dari aplikasi Mobile JKN. Seperti misalnya nih kalau Kak Fedrinya lagi lari, bisa tuh dari aplikasi Mobile JKN ada kita fitur terbaru. Jadi untuk Namanya Kak. menghitung langkah kaki, Apa nama fiturnya eh, tuh Kak? fo- nama fiturnya itu Bugar kalau nggak salah Oh, ya. bugar ya. Iya Oh, Bugar. Oke, mari kita cek lagi. Itu menu yang terbaru, Bugar, iya, Bugar. Terus juga ada info pelayanan, kalau misalnya ada mau konsultasi juga bisa, ada mm-mm. pengaduan juga bisa dari aplikasi Mobile JKN. Pokoknya komplit lah MJKN ini. Pokoknya Wah, salah satu aplikasi yang harus di-download di dalam HP peserta gitu. lengkap semuanya ya Kak ya. Iya, Buat cek betul. iuran juga bisa di situ ya Kak. Cek iuran bisa juga, ada nama menunya info iuran. Nah, kalau peserta mandiri nih mau daftar auto debit bisa juga dari aplikasi Mobile JKN, tinggal masukkan nomor rekening, terus masukkan nomor handphonenya untuk pendaftaran auto debit. Pokoknya banyak fitur-fiturnya. Terus juga info kesediaan tempat tidur gitu, tempat Ya, tidur di ya. rumah sakit. Itu berapa yang tersedia, bisa dicek juga dari aplikasi Mobile JKN. Terus juga rumah sakit terdekat begitu dengan tipe-tipe rumah sakitnya juga ada di aplikasi Mobile JKN. Seperti itu. Pokoknya lengkap lah aplikasi Mobile JKN ini. Wah, kemana lagi ya Kak? Cari aplikasi kesehatan kayak gitu kan. Iya Bisa betul. monitoring gitu ya. Iya. Terus tadi kan kakak ada bahas tentang perubahan data di mobile JKN. Nah itu teknisnya gimana kak? Oke. Salah satunya kayak perubahan vaskes gitu kak.
Oke, kalau untuk perubahan yang bisa dilakukan dalam aplikasi Mobile JKN itu sejauh ini ya hanya perubahan kelas dan perubahan Vaskes. Perubahan kelas ini cuma berlaku kalau BPJS pesertanya itu adalah segmen yang mandiri. Kenapa? Cuma bisa mandiri karena untuk segmen yang lain itu masih terbatas kalau misalnya di perusahaan nih, dia itu kan ada beberapa poin yang harus ditinjau dan memang satu pintu harus dari instansi atau perusahaannya langsung. Kalau mandiri itu kan terkait dengan iuran per bulan ya. Jadi bisa dilakukan dari aplikasi Mobile JKN langsung, harus ada verifikasi SMS, masukkan kode OTP, udah selesai. Bulan depan berlakunya. Jadi perubahan data itu akan berlaku bulan berikutnya. Bulan berjalan itu tidak dihitung. Terus kemudian di situ ada perubahan Vaskes. Perubahan Hmm. Vaskes seperti yang saya bilang tadi. Nah, perubahan Vaskes ini lebih bagus saya sarankan dari aplikasi Mobile JKN karena kalau Ya. pesertanya ragu, itu bisa dilihat alamatnya di mana, bisa disesuaikan dengan rumahnya gitu, rumah yang Ya. terdekat terdekatnya di mana gitu dengan Vaskesnya. Terus juga di situ ada beberapa kota, apa aja vaskes yang tersedia di kota tersebut. Makanya saya lebih nyarankan kalau untuk perpindah vaskes itu lebih bagusnya di aplikasi Mobile JKN Iya. gitu. Em, Lagi pun juga bisa dari rumah aja ya kak ya. Iya, Nggak bisa perlu juga datang dari ke kantor rumah. ngantri lagi ya kan? Iya, daripada datang ke kantor ragu mau vaskes yang mana Iya ya iya yang terdekat. betul Nah, betul. kita kadang kalau misalnya untuk di kota Dumai kita bisa saranin yang terdekat itu di mana. Tapi kalau udah di luar kota nih Kak Fedri, kita udah nggak tahu. Nggak tahu Kita aja ya. belum tentu bisa ada pernah ke sana kan, pernah ke daerah Kita yang aja nggak tahu iya. lokasi vaskesnya di mana ya kak ya. Betul, Mm-mm. seperti itu. Jadi emang kalau untuk perubahan vaskes lebih disarankan dari aplikasi Mobile JKN. Terus juga kalau untuk email bisa sih diubah dari aplikasi Mobile JKN. Kalau untuk nomor handphone itu memang harus ke kantor Kantor cabang. BPJS-nya atau dari Pandawah, dari online, dari layanan WA. Oke. Seperti Nah kak, itu. eh belakang ini kan banyak nih kak orang yang terkendala. Ini nomor handphonenya belum terdaftar atau nomor handphonenya berbeda dengan yang didaftarkan sebelumnya. Itu gimana kak? Gimana syaratnya? Oh, oke, ini saya jelasin ya kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Eh, Paling banyak kasusnya kenapa nomor itu keterangannya sudah pernah terdaftar gitu kan. Itu palingan terdaftarnya di anggota keluarga yang lain. Nah, kadang mungkin ada pendataan untuk anaknya diinput nomor handphone orang tuanya sehingga orang tuanya mau input nomor handphone udah digunakan. Nah, itu kita bisa setting, tapi settingnya memang harus ke petugas langsung karena kalau untuk nomor handphone ini kan akses pertama untuk download aplikasi Mobile JKN. Jadi untuk meningkatkan keamanan memang harus dari petugas langsung. Petugas langsung itu kan juga ada petugas tatap muka dan non tatap muka. Kalau non tatap muka itu bisa dari aplikasi Pandawa, dari layanan WA, dan dari kantornya langsung dari kantor cabang seperti itu. Untuk syarat-syarat perubahan data di mobil JKN, apakah ada berkas yang harus diupload kak? Yang jelas sekarang NIK aja sih gitu. Kalau misalnya nggak ada nomor BPJS juga nggak, kita nggak minta gitu. Yang penting dia tahu NIK-nya gitu, bawa Mm. KTP bisa atau bawa kakaknya. Jadi kita ceknya dari NIK ya, teman-teman semuanya. Kita bukan peramal yang bisa dari Iya. nama aja kita udah bisa input gitu nggak? Kita nggak belum ilmunya belum sampai sana. Jadi harus dari nih kita pengecekannya berdasarkan nih kalau ada nomor BPJS-nya silakan bisa dari nomor BPJS-nya juga. Nah, kalau untuk penginputan itu ya seperti saya bilang tadi, jadi memang harus dilakukan di petugasnya langsung, petugas tatap muka atau non tatap muka untuk meminimalisir terjadi kesalahgunaan data dari pesertanya tersebut. Seperti itu, Hmm. Kak Fedri. Apalagi nih kak yang ada di layanan MJKN nih? Untuk layanan MJKN. Oh iya, antrian online. Kita belum Nah, bahas antrian online. Nah, antrian online gitu. Ada nih beberapa kasus ya kita ambil dari beberapa kasus yang ada di eh, pesertanya. Nah, peserta nanya kenapa sekarang harus pakai antrian online gitu. iya betul Kita betul. jadi nggak bisa berobat gitu. Iya. Nah, tujuan dari aplikasi antrian online tersebut tujuan dari antrian online itu sebenarnya supaya pesertanya itu bisa berobat dan bisa dilayani dengan maksimal oleh dokternya. Misalnya nih, dokternya itu kan juga manusia ya Kak Petri ya. Iya. Mungkin dia bisa melayani cuma sampai 50 Peserta. pasien gitu. Nah, kita buat kuota di aplikasi Mobile JKN itu ambil antrian online cuma sampai 50. Tujuannya biar apa? Biar semuanya itu terlayani dengan sama gitu. Sama semuanya performa
dokter yang melayaninya juga fit gitu. Jadi kalau misalnya udah 100 mungkin fitnya cuma 50, sisanya 50 lagi kayak ya udah gitu kan. Nah, tujuannya supaya itu biar tidak terjadi penumpukan. Satu, biar tidak terjadi penumpukan peserta. Yang kedua, lebih pasti gitu, Kak Fedri. Jadi kepastian layanan itu ada gitu. Kalau misalnya dari aplikasi Mobile JKN, itu Hmm. ada nomor antriannya, udah itu ada di situ jam layanannya berapa ada gitu kan. Tinggal pergi aja. Usahakan perginya itu sejam sebelum jam check-in. Oke, Nah, oke. seperti itu. Caranya gimana untuk ambil antrian online-nya? Nah, antrian online itu diinput dari rumah sakit. Nah, misalnya nih pesertanya datang dari vaskes pertama, Ya. minta dapat rujukan, ternyata nggak bisa diselesaikan penyakitnya di vaskes pertama, dirujuklah ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu menginput lagi peserta yang bisa ngambil antrian online. Nah, udah diinput di rumah sakit, baru tuh pesertanya bisa ngambil nomor antrian. Hmm. Jadi antrian online itu ngambil nomor antrian dan milih mau ke dokter mana. Oke. Seperti itu. Nanti kalau udah diambil nomor antriannya, ya udah tinggal tunggu aja datang ke rumah sakitnya di hari di mana kita daftar MJKN-nya tadi. Ya udah tinggal datang aja. Ya itu nanti dilayani kok gitu. Oh, lebih praktis ya, Kak ya? Iya, lebih praktis. Jadi nggak apa yang nunggu-nunggu gitu. Jadi lebih pasti aja Iya, iya, gitu. iya. Pasti dilayani gitu Jadi kan. kita nggak perlu datang lebih awal, misalnya kayak subuh-subuh Iya, kali gitu, ya, untuk dapat nomor cerebutan ya. antrian nomor satu ya, Kak ya? Iya, cerebutan ya kalau dulu gitu kan. Dulu sebelum ada antrian online, banyak yang seperti itu datang pagi-pagi gitu. Kayak ngambil bangku kelas di hari Iya, pertama. betul. Ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari aplikasi Mobile JKN, nggak perlu. Nah, sekarang kita memang lagi menggalakkan untuk antrian online. Memang ada beberapa rumah sakit yang masih antrian manual. Itu Hmm. juga masih proses ya, Kak Fedri ya. Untuk Kota Dumai ini udah sepenuhnya, Kak? Nah, kalau untuk Kota Dumai ada beberapa yang udah support nih 100%. Ada yang untuk supportnya itu kita udah support semuanya. Cuma mungkin ada beberapa kendala penginputannya Ya, gitu. ya. Nah, kalau misalnya pun ada kendala dan penginputannya nanti bisa dikonfirmasi ke bagian penanganan pengaduan rumah sakit. Itu Oke. BPJS 1 namanya. Jadi kalau untuk JKN itu memang harus ya sifatnya sekarang. Cuma kalau untuk di Kota Dumai itu memang masih ada yang udah support penuh, eh, udah dilaksanakan udah lama nih. Jadi dia udah terbiasa, udah support penuh lah gitu Hmm. rumah sakitnya. Ada yang dari ada yang masa pengembangan gitu. Jadi gitu, kalaupun ada kendala di masa pengembangan itu bisa dikonfirmasikan ke bagian penanganan pengaduan tersebut. Seperti itu, Kak Fedri. Oke. Ah, udah begitu canggih aplikasi Mobile JKN, udah banyak fitur-fitur lengkapnya ya, Kak ya. Iya, Bisa betul. ganti vaskes dari rumah aja, bisa update nomor handphone, update data lainnya, bisa juga monitoring kesehatan kita pakai aplikasi apa tadi, Kak? Bugar Bugar, ya. iya Bisa betul. cek iuran, bisa bayar cicilan, kalkulasi cicilan per bulan gitu ya, Kak ya. Iya betul. Nah, mana lagi nih cari aplikasi yang sekomplit ini? Iya betul Jadi sekali. kita anjurkan buat peserta JKN harus download mobile JKN ya, Kak ya? Iya betul. Itu sebagai identitas pesertanya. Oke. Oke Kak Merlu, mungkin sampai di sini aja pembahasan kita. Next time kita akan bahas lebih dalam lagi tentang apa itu program JKN dan layanan-layanan lainnya. Terima kasih Kak Merlu dan salam inisiatif.